Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3131. Ibu dan kakak dijebak, kakak ipar. Kamu harus menyelamatkan mereka. Cynthia menarik napas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Baik Lilian maupun Mandy lahir dalam kemewahan. Mereka tidak akan mungkin bisa bertahan di balik jeruji besi. Harvey menepuk bahu Cynthia dan menjawab dengan tenang. Kita harus bersabar. Ada seseorang yang jelas-jelas sedang menargetkan kita. Situasinya terlalu berbahaya. Karena itu, kita tidak boleh bertindak gegabah. Aku sudah menyuruh Kaiden datang bersama pasukannya. Mari kita lihat apakah kita bisa membebaskan Lilian dan Mandy lewat cara itu. Cynthia tertegun. Geng Kapak adalah salah satu dari 6 geng, tapi mereka bukan apa-apa dibandingkan Istana Emas dan keluarga Bauer Khan. Apakah kita bisa mengandalkan Kaiden? Kita tidak akan tahu sebelum mencobanya. Jawab Harvey dengan tenang. Di satu sisi, ini juga akan menjadi ujian atas kemampuannya. Di sisi lain, kita bisa melihat seberapa dalam masalah ini. Cynthia menghela napas lega setelah mendengar pengaturan dari Harvey. Setelah merenung sejenak, ia berkata pelan. Kakak ipar, aku baru teringat sesuatu. Aku menandatangani beberapa kontrak sebelum datang ke sini. Semuanya disimpan di Istana Kasino Floodwell, tapi kalau aku membatalkan kesepakatan itu, maka sesuai kontrak, aku harus membayar banyak uang. Istana Kasino Floodwell. Apakah ini Dylan lagi? Harvey terkekeh, tapi matanya tampak dingin. Kamu bisa lanjutkan pertunjukanmu besok. Aku akan meminta Aiden untuk menemanimu. Beritahu aku jika ada apa-apa. Tenang saja. Selama aku ada di sini, kamu akan baik-baik saja. Keesokan paginya, meski agak gugup, Cynthia tetap pergi tampil dengan Aiden yang menemaninya. Pada saat yang sama, Kaiden dengan hormat melaporkan kejadian tersebut kepada Harvey. Dari yang dia katakan, dia sudah menghubungi beberapa koneksi dan berhasil menelusuri semuanya hingga ke wakil kepala kepolisian Floodwell. Wakil kepala tersebut setuju untuk bertemu dengan Harvey. Namun, apakah dia akan membebaskan Lilian dan Mandy, itu cerita lain. Harvey tahu bahwa kemampuan Kaiden hanya sampai di situ, jadi dia tidak memaksanya lebih jauh. Pukul 4 sore. Di markas besar geng Kapak. Sudah 1 jam lewat dari waktu yang dijanjikan. Harvey duduk tenang di kursinya, menikmati teh hitam Kaiden yang berharga. Kaiden, yang menemaninya, tampak gelisah. Dia telah meminta wakil kepala kepolisian Floodwell untuk memanggil Harvey sebagai bawahannya. Tapi orang itu tidak hanya terlambat, bahkan sudah terlambat 1 jam. Setiap kali Kaiden menelepon, wakil kepala itu hanya menjawab bahwa dia akan segera datang lalu langsung memutus sambungan. Wajah Kaiden tampak muram. Sepertinya reputasimu tidak sehebat yang kukira, Kaiden. Aku tidak menyangka kau harus menghabiskan begitu banyak tenaga hanya untuk membuat orang itu datang. Ini tidak akan berhasil. Harvey menuang lagi secangkir teh untuk dirinya. Kaiden merasa sangat canggung. Geng Kapak memang terlihat kuat dari luar, tapi terlalu banyak orang berpengaruh di Floodwell. Belum lagi 6 geng. Istana Emas, Longman, dan kerabat keluarga Bauer. Mereka semua adalah tokoh-tokoh besar. Itulah sebabnya geng Kapak kesulitan untuk bergerak. Bab 3132. Jangan khawatir. Selama aku ada di sini, Floodwell akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Kata Harvey dengan tenang. Tapi sebelum itu, aku harus melihat nilaimu terlebih dahulu kan. Aku bisa mendukung siapapun yang kuinginkan, tapi aku tidak bisa sembarangan memilih sampah yang tidak berguna untuk kudukungkan. Kaiden gemetar mendengar kata-kata Harvey. Dia telah menyaksikan kekuatan sejati Harvey. Jika pria ini ingin membawa Kaiden, mungkin geng Kapak akan menjadi pemimpin dari 6 geng. Kaiden pun langsung bersemangat. Benar. Karena wakil pemimpin belum datang. Mengapa kau tidak memberitahuku siapa dia?
Harvey memberi isyarat kepada Rachel untuk mengisi kembali teko-teh, lalu bersandar santai di kursinya. Melihat Harvey tidak marah, Kaiden menjawab dengan hormat. Namanya Logan Bowie, Tuan York. Bowie. Apakah dia kerabat jauh keluarga Bauer? Tanya Harvey dengan penuh minat. Benar. Dia adalah pamannya Dylan. Keluarga Bowie memang bukan keluarga papan atas, tapi karena hubungan mereka dengan keluarga Bauer, mereka masih termasuk keluarga yang cukup terpandang di Floodwell. Dan karena koneksi itu, Logan cukup sukses di pemerintahan. Katanya bahkan kepala kepolisian utama Floodwell harus menunjukkan rasa hormat padanya. Saya menemukannya dari daftar kontak Dylan tadi malam. Logan tidak memberikan jawaban langsung saat saya bertanya tentang Lillian dan Mandy, tapi dia bilang ingin berbicara dengan Anda. Berbicara. Harvey menampilkan senyum penuh teka-teki. Aku khawatir dia tidak sekadar ingin berbicara denganku. Dia ingin melihat seberapa hebat orang yang kau layani. Hanya dengan begitu dia akan memutuskan apakah dia akan menunjukkan rasa hormat padaku. Keluarga Bauer mungkin menggunakannya untuk mencari tahu siapa aku sebenarnya. Jika mereka tahu aku lemah, mereka pasti akan menggunakan Logan untuk menjatuhkanku. Dia tersenyum. Kau cukup licik, Kaiden. Kau bilang aku temanmu, bukan tuanmu yang menjatuhkanmu dengan satu tamparan. Kaiden tampak canggung. Saya tidak bisa mengatakan itu jika tidak ada yang menanyakannya, Tuan York. Meski begitu, Anda tetap harus berhati-hati. Logan berasal dari pemerintahan. Dia bukan orang biasa seperti saya. Keluarga Bowie punya latar belakang kuat di Floodwell. Koneksi Logan tersebar di mana-mana. Jika Anda memprovokasinya, Anda mungkin akan berhadapan dengan seluruh lingkaran sosial papan atas di kota ini. Jika itu terjadi, akan menjadi masalah besar. Tidak juga. Tatapan Harvey menjadi dingin. Jika Logan tahu cara bersikap, aku tentu akan memberinya rasa hormat yang pantas. Tapi jika tidak, aku tak keberatan menjatuhkannya dengan satu tamparan. Kaiden terdiam, tuannya benar-benar pria yang sangat dominan. Dia sudah menjelaskan betapa sulitnya menghadapi Logan, namun Harvey tetap tampak tenang seolah semuanya baik-baik saja. Pada saat itu, wanita dengan tato mawar berlari mendekat. Dia menatap Harvey dengan penuh semangat sebelum berkata, Tuan York, Bos Balmer. Direktur Bowie sudah tiba. Seorang anggota keluarga Bauer juga ikut bersamanya. Ini berbahaya. Bab 3133. Keluarga Bauer. Harvey terkekeh. Ia tidak menyangka bahwa seseorang dari keluarga Bauer akan berada dalam situasi seperti ini di depan umum. Di mana mereka sekarang? Tanya Kaiden secara naluriah. Di depan pintu. Direktur Bowie terlihat agak marah, dan ia mengatakan bahwa Anda terlalu tidak sopan karena tidak menyambutnya di luar. Orang-orang lain dari keluarga Bauer juga tampaknya agak gila. Kaiden mengerutkan kening. Tuan York. Jika dugaan saya benar, orang yang datang saat ini pasti Tuan Tua, Mac Bauer. Kata Kaiden dengan suara pelan. Dia adalah tokoh terkenal di pihak Joseph. Ia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan banyak pejabat pemerintahan Floodwell. Kali ini, dia datang atas permintaan Tuan Muda ke-13. Ini akan menjadi jauh lebih merepotkan daripada yang kita bayangkan. Harvey mengangkat cangkirnya dan berkata dengan tenang. Aku tidak peduli siapa mereka. Aku tidak akan memberikan mereka penghormatan apapun jika mereka datang untuk pamer di depanku. Katakan pada mereka untuk masuk. Mereka tidak pantas diantar masuk oleh siapapun. Mata Kaiden berkedut panik. Logan dan Mac memang cukup dominan, tetapi tuan muda yang baru itu berada di tingkat yang berbeda. Konflik pasti akan terjadi dalam pertemuan yang disebut ini. Waktu berlalu perlahan. 5 menit kemudian, saat Harvey sedang menuang ulang tehnya, terdengar langkah kaki berat dari luar halaman. Terdengar dentuman keras, dan pintu depan yang indah ditendang terbuka. Seorang pria tua berusia sekitar 50-an masuk. Ia berambut pendek dan mengenakan seragam. Di sampingnya ada pria tua lain yang mengenakan pakaian tradisional.
Rambutnya seluruhnya putih, wajahnya dipenuhi bintik-bintik, namun terpancar wibawa yang tak terlukiskan darinya. Sekitar 8 orang mengikuti kedua pria itu masuk. Mereka semua mengenakan pakaian tradisional, dan penampilan mereka tinggi serta berwibawa. Mereka jelas terbiasa bertindak seperti ini di Floodwell. Mereka bahkan tidak melirik ke arah Kaiden yang hanya dianggap preman biasa. Di antara kerumunan, ada seorang wanita cantik mengenakan gaun indah. Sekilas, ia tampak seperti wanita muda yang angkuh dan merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Bahkan tanpa diperkenalkan oleh Kaiden, Harvey sudah bisa mengenali mereka. Pria berseragam itu adalah orang nomor 2 di kepolisian Floodwell, Logan Bowie. Pria satunya adalah tuan tua dari keluarga Bauer, Mac Bauer. Kau bajingan. Apakah kau sudah gila, Kaiden? Tidak hanya kau tidak menyambutku, tapi kau malah duduk santai di sini sambil minum teh seolah tidak terjadi apa-apa. Mac dipenuhi amarah yang tak terbendung saat melihat pemandangan di depannya. Ini pertama kalinya aku diperlakukan dengan begitu tidak hormat. Kau ingin gengmu hancur. Kalau kau benar-benar ingin mati, aku akan menyuruh orang melakukannya untukmu. Cepat ke sini dan berlutut. Minta maaf. Kalau tidak, aku jamin besok aku akan membawa tuan muda ke-13 Bauer ke sini untuk menghapus geng kapak dari sejarah. Dalam kemarahannya, Mac menendang kursi. Kursi kayu yellow per flower itu langsung hancur berkeping-keping. Mac jelas merupakan orang yang memiliki kemampuan. Harvey menyaksikan semuanya dengan tenang sebelum menyeruput tehnya. Apa ibumu tidak pernah mengajarkanmu untuk tidak menyentuh barang milik orang lain sesukamu? Kursiku itu bernilai 15 juta dolar. Bagaimana kau berencana menggantinya? Bab 3134. Dasar bajingan. Siapa kau? Berani sekali kau berbicara seperti itu kepada penatua Bauer padahal kau masih muda. Siapa yang memberimu keberanian? Wanita itu menatap Harvey dengan dingin setelah mendengar komentarnya yang menghina terhadap Mac. Apakah kau ingin mati? Yang lainnya juga menatap Harvey dan Kaiden dengan marah. Pertengkaran bisa pecah kapan saja. Jangan kasar, Lydia. Mac menyipitkan mata ke arah Harvey sebelum tiba-tiba terdiam. Melihat Harvey yang masih duduk tenang dan Kaiden yang berdiri dengan hormat di sampingnya, Mac mulai memandang Harvey dengan cara yang berbeda. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa pria ini datang untuk menemui Logan. Setelah menegur Lydia, Mac menatap Harvey dengan penuh selidik. Aku tidak tahu dari mana asalmu. Tapi entah bagaimana, kau berhasil membuat ketua geng kapak bekerja untukmu. Kau pasti orang yang luar biasa. Atau jangan-jangan Kaiden memang semakin tidak berguna dari tahun ke tahun dan mudah dikalahkan. Setelah mendengar bahwa Harvey adalah tuan dari Kaiden, Lydia dan yang lainnya menatapnya dengan dingin. Logan, yang sejak tadi diam, juga memandang Harvey dengan mata penuh penilaian. Ia tahu bahwa pria di depannya ini berkaitan erat dengan dua wanita yang kini dipenjara, dan kemungkinan besar berasal dari Mordu. Secara logika, seseorang yang menonjol dari Mordu tentu memiliki sesuatu yang istimewa. Namun bagi Logan, Harvey terlihat terlalu biasa. Ia sama sekali tidak tampak berwibawa. Mungkinkah ia menyuap Kaiden agar dibela? Lydia dan yang lainnya memperhatikan Harvey sejenak, dan menganggap Harvey hanyalah pemuda tampan yang tak berguna. Sekalipun ia berbakat, tetap tidak akan memiliki tempat di Floodwell. Bagaimanapun juga, kekuasaan adalah segalanya di kota ini. Wajah Harvey yang muda dan tampan itu sama sekali tidak menunjukkan pengalaman. Lydia menatap Harvey dengan serius. Aku minta maaf sebelumnya atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Tolong jangan salahkan aku jika aku tak sengaja menamparkan wajahmu jika pembicaraan kita menjadi tidak menyenangkan. Meskipun ia meminta maaf, nadanya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, melainkan penuh penghinaan. Yang lain pun tak dapat menahan tawa mendengar ucapannya yang pedas. Berani sekali orang luar pamer di tempat seperti Floodwell. Air di sini terlalu dalam. Logan berjalan ke kursi di depan Harvey dan duduk. Ia memandang Harvey dan Kaiden dengan acuh tak acuh, wajahnya menunjukkan rasa jijik.
Ia sama sekali tidak berniat memberi mereka rasa hormat. Kau juga tampaknya tidak dididik dengan baik, kata Harvey dengan tenang. Tapi karena ini pertama kalinya kau melakukan kesalahan di depanku, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan memaafkan ocehanmu. Tapi jika kau melakukannya lagi, aku akan menamparmu. Harvey menoleh ke Logan dan Meg dengan senyum. Aku akan memperlakukan semua orang sama, tak peduli siapa mereka. Menamparkan wajah. Lydia tertegun, ia merasa salah dengar. Apakah kau bahkan layak? Serunya, lalu tertawa dingin. Kau tak bisa bicara sembarangan seperti itu, anak muda. Timpal Meg dengan nada dingin. Jangan lupa. Kau yang mengundang kami. Kau datang ke sini untuk memohon. Kalau ingin memohon, tunjukkan sedikit ketulusan. Bagaimana kami bisa mempertimbangkan permohonanmu jika kau bahkan tidak mau berlutut di hadapan kami? Atas permintaan Meg itu, orang-orang pun menatap Harvey dengan ekspresi mengejek. Bukankah orang ini seharusnya hebat? Tapi pada akhirnya dia tetap akan berlutut. Untuk apa pamer di depan keluarga Bauer? Betapa bodohnya. Bab 3135. Penatua Bauer, Direktur Bowie. Mohon tenang. Mata Kaiden berkedip panik saat melihat pertemuan itu hampir berujung pada kehancuran. Setelah begitu lama berada di dunia bawah, ini adalah pertama kalinya ia melihat keadaan menjadi seperti ini. Tolong, tunjukkan sedikit rasa hormat. Serunya dengan tatapan memohon. Fokuslah pada gambaran besar. Bam. Rasa hormat. Apakah kau berani bicara padaku soal rasa hormat? Meg berdiri dan menamparkan wajah Kaiden. Wajah Kaiden langsung membengkak. Sekilas amarah tampak di matanya, namun ia hanya bisa menahannya saat mengingat siapa Meg sebenarnya. Bagaimanapun, tuan muda ke-13 dan keluarga Bauer mendukung Meg. Sekuat apapun Kaiden, ia bukan tandingan mereka. Ia menahan amarahnya dan memaksakan senyum hangat. Penatua Bauer, Direktur Bowie. Kalian berdua datang jauh-jauh ke sini untuk berbicarakan. Bukan untuk bertengkar, bukan begitu. Jika hal ini tersebar, kita semua akan terlihat buruk. Tolong, mari kita sudahi saja. Tak perlu membicarakannya lagi. Bagaimana kedengarannya? Melihat ekspresi tak berdaya Kaiden, Meg tertawa dingin. Baiklah. Demi 6 gang dan karena kau masih tokoh penting di sini, aku akan mengalah. Tapi jika kau melewati batas lagi, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Meg menunjuk Harvey. Kau beruntung, nak. Kalau bukan karena Kaiden, kau sudah kutampar hingga jatuh. Selama puluhan tahun, banyak anak muda yang mencoba pamer di depanku, tapi mereka semua berakhir tragis, bahkan jasadnya tak sempat dimakamkan. Jadi, berlututlah. Meg mengepalkan tinjunya, mencoba menunjukkan wibawa. Cukup bicaramu, kata Harvey akhirnya. Aku datang ke sini untuk menemui Logan, bukan kau. Tak masalah jika kau datang tanpa undangan, tapi sebaiknya berhenti pamer di depanku. Karena bisa saja kau berakhir kacau oleh seseorang yang jauh lebih kuat darimu. Betapa tidak tahu malunya dirimu. Kau pikir sedang pamer pada siapa? Lydia dan yang lainnya murka melihat ketenangan Harvey. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang begitu tidak menghormati anggota keluarga Bauer. Kalau bukan karena urusan bisnis, mereka sudah akan menghukum Harvey. Benar. Karena kita sudah di sini, seharusnya kita bicara soal bisnis. Akhirnya Logan angkat bicara setelah menyelidiki Harvey. Kau pasti Harvey. Ucapnya dingin. Kaiden memberitahuku bahwa kau berniat membebaskan Lillian dan Mandy, 2 penipu dari penjara. Apakah kau tahu apa yang mereka lakukan? Ribuan keluarga terlibat dalam tambang emas Floodwell. Tapi wanita-wanita tak tahu malu itu mengklaim tambang itu milik mereka. Mereka bahkan mengeluarkan kontrak palsu. Mereka pikir orang-orang Floodwell itu bodoh. Kami tidak akan menyelamatkan mereka. Karena kau memohon untuk mereka, itu artinya kau mengenal mereka. Jika kau bersedia menjadi saksi negara, aku jamin kau bisa keluar dari sini dengan selamat. Bagaimana kedengarannya?
Bab 3136. Kau ingin aku menjadi saksi negara. Senyum tipis terukir di wajah Harvey York. Kau sangat salah, Direktur Bowie. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi, aku pasti akan menjamin mereka. Aku memberimu waktu 1 jam. Harvey mengangkat tangannya dan melihat jam Rolex di pergelangan tangannya dengan ekspresi tenang. Jika setelah itu aku tidak melihat mereka, maka, aku akan memastikan kontrak ini menjadi kenyataan. Harvey langsung bertepuk tangan. Rahel Hardy mengeluarkan beberapa foto kontrak dan meletakkannya dengan keras di depan Logan Bowie dan yang lainnya. Wajah Logan langsung berubah gelap setelah melihat foto-foto itu. Itu adalah kontrak yang sama yang dibawa Lillian Yates. Namun seharusnya kontrak itu berada di tangan polisi. Bagaimana seseorang bisa diam-diam mengambil foto ini? Tanpa ragu, Logan menatap dingin ke arah Kaiden Balmer. Hanya dia yang cukup mampu melakukan hal seperti ini untuk pihak Harvey. Bagaimanapun, dia adalah kepala geng kapak. Akan sangat mudah baginya untuk menyuruh beberapa polisi kotor mengambil foto tersebut. Setelah melihat foto itu, Logan tertawa dingin. Sejujurnya, kami sudah memeriksa kontraknya. Itu pasti palsu. Kau ingin ini menjadi sah. Apakah kau juga ingin masuk penjara? Jangan khawatir, Direktur Bowie. Aku tidak sekeras kepala itu. Jawab Harvey dengan tenang. Setelah mendapatkan foto-foto ini, aku meminta beberapa lembaga profesional dari Mordu, Buckwood, dan Hong Kong untuk memverifikasinya. Tanda tangan dan capnya seotentik mungkin. Meskipun isinya terdengar tidak masuk akal. Jika aku mau, aku bisa memberlakukan kontrak itu kapan saja. Tambang emasmu akan berada atas nama Lillian. Ekspresi Harvey tetap datar. Jika orang-orang di depannya bersikap baik, dia bahkan bersedia memberikan jaminan sebesar $150 juta demi Lillian dan Mandy Zimmer. Ia ingin bersahabat. Rasa hormat harus saling diberikan. Namun karena McBauer memanfaatkan posisinya, dan Logan hanya ikut mengambil keuntungan, Harvey tak segan untuk menantang mereka. Lembaga profesional dari Mordu, Buckwood, dan Hong Kong yang menyelidikinya. Wajah Logan semakin gelap sebelum tersenyum sinis. Kau menggunakan lembaga dari kota lain untuk menangani urusan Floodwell. Kau terlalu naif, hah. Aku bisa menangkapmu atas semua ucapanmu barusan. Apakah kau percaya? Aku akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Melihat Harvey tidak menunjukkan rasa hormat ketika menggunakan nama lembaga profesional sebagai ancaman, Logan merasa harga dirinya telah ditantang. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Harvey tetap tampak tenang. Aku memberimu waktu 1 jam. Kau punya 59 menit tersisa. Jika aku belum melihat mereka setelah waktu itu, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut. Aku akan membuatmu menyerahkan tambang itu secara sukarela. Kau bahkan tidak perlu mempercayaiku. Kau bisa terus melawanku. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Mari kita lihat, jika mulutmu lebih berkuasa daripada tamparanku. Bab 3137. Kau. Logan Bowie nyaris memuntahkan darah dari mulutnya karena kata-kata Harvey York. Ia mengira pria yang berani menentang kantor polisi Floodwell pasti adalah orang luar yang kuat. Namun, ia tidak menyangka bahwa pria itu akan menguasai situasi ini sepenuhnya. Harvey bahkan tidak sudi melirik Logan. Tepat ketika Logan hendak mengambil tindakan, McBauer menunjukkan senyum ramah dan berkata, Harvey kan, akan lebih baik jika kita berteman di sini, kau tahu. Aku juga cukup tahu tentangmu. Lagi pula, aku sudah membaca berkasmu. Menantu keluarga Jin, Prince York dari Sky Corporation, dan kepala penegakan hukum Longman. Benar. Logan terkejut saat mendengar Mac menyebutkan identitas Harvey. Ia benar-benar tidak percaya, terlebih setelah tahu bahwa Harvey adalah kepala penegakan hukum Longman. Ia sama sekali tak menyangka Harvey ternyata sekuat itu. Mac memberi isyarat kepada Logan untuk tenang. Tapi Tuan York, kau pasti tahu. Kau hanya bisa sejauh ini karena dukungan dari Master Longman.
Kau tahu betul betapa terbatasnya kemampuanmu yang sesungguhnya. Selain itu, Master Longman adalah bagian dari keluarga Bauer. Kau menggunakan latar belakang kami untuk pamer di tempat seperti Floodwell. Apakah kau sudah gila? Hanya dengan satu kata dari keluarga Bauer, kami bisa merebut posisimu saat ini. Kau akan jadi bukan siapa-siapa. Percayalah padaku. Itulah sebabnya, atas nama keluarga Bauer, aku memperingatkanmu. Tidak semua harus diselesaikan dengan perkelahian dan kekerasan. Selalu ada langit di atas langit. Begitulah dunia ini bekerja. Karena kita ada di Floodwell, kita harus mengikuti aturan di sini. Berhentilah memamerkan kekuatan dari luar. Kalau tidak, kau akan mengalami nasib buruk jika keluarga Bauer menginginkannya. Sudah cukup menakutkan melihat Harvey memamerkan kekuasaan kepala keluarga Bauer. Namun dia bahkan datang untuk menantang keluarga yang telah memberinya kekuasaan. Bajingan ini jelas sedang cari mati. Apa saranmu untukku? Harvey tersenyum tenang. Meg menyilangkan tangan dengan ekspresi penuh percaya diri. Keluarga Bauer tidak punya urusan denganmu. Tapi karena Direktur Bowie masih kerabat jauh, aku yakin dia akan memberimu saran yang bagus. Logan menunjukkan ekspresi bangga setelah mendengar Meg, yang berdiri di belakangnya. Benar. Berhenti bicara soal kontrak atau membebaskan orang. Meskipun kau mengandalkan Master Longman, kau tidak punya hak untuk pamer di depan keluarga Bauer saat berada di Floodwell. Aku datang ke sini hari ini untuk menjadikanmu saksi nasional. Satu hal lagi. Mengundurkan dirilah dari posisimu sebagai kepala penegakan hukum Longman. Dan pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Ini $15. Anggap saja sebagai biaya tolmu. Logan lalu memberi isyarat. Bam. Lydia Bauer tertawa dingin dan melangkah maju sebelum membanting uang itu di depan Harvey. Rahel Hardy menunjukkan ekspresi ngeri setelah melihat kejadian itu. Ekspresi Kaiden Balmer pun langsung menggelap. Bukan hanya Harvey yang tidak dihormati oleh Logan, tapi Kaiden pun ikut dihina. Bab 3138. Harvey York terkekeh sambil melambaikan tangan, menghentikan Rahel Hardy agar tidak melakukan apapun. Kemudian, ia menunjukkan senyum tipis sambil memandang Logan Bowie. Jangan bicara soal apakah aku akan menerima syaratmu atau tidak. Bahkan jika aku menerimanya, apa gunanya kau memberiku uang ini? Apakah kau mencoba merendahkanku? Kau pikir bisa mempermalukanku dengan cara ini? Apakah $15 tidak cukup untukmu? Logan menatapku dengan dingin. Aku sudah menunjukkan rasa hormat kepada pelayan Longman sepertimu. Kau tidak sadar kalau semua orang Longman hanyalah pelayan bagi keluarga Bauer. Kalian semua hanyalah anjing. Aku sudah cukup menghormatimu. Jangan coba-coba menyalahgunakannya. Dengar baik-baik. Kalau saja bukan karena Penatua Bauer ada di sini, kau bahkan tidak akan mendapatkan uang sialan itu. Kau bahkan harus membayarku $150 juta sebagai kompensasi kerugian mental. Logan tertawa sinis sesudahnya. Dan jika kau tidak melakukannya, aku akan memenjarakanmu seumur hidup. Tuan York, Direktur Bowie adalah orang nomor 2 di Floodwell. Statusnya tinggi. Dia sudah menghormatimu dengan memberikan uang itu. Jangan memanfaatkan kemurahan hatinya. Kau sebaiknya tahu diri. Kalau tidak, akan buruk akibatnya kalau Direktur Bowie marah. Bukan hanya kau harus memohon ampun, tapi juga akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Kuharap kau orang yang cerdas, Harvey. Kau harus tahu bahwa Direktur Bowie tidak hanya didukung oleh keluarga Bowie. Dia juga memiliki hubungan dengan keluarga Bauer, Longman, bahkan Istana Emas, dan menguasai seluruh Floodwell. Meg Bauer bersandar di kursinya. Tanda tangani dokumen ini. Bersaksilah melawan dua wanita itu. Selain itu, buat surat pengunduran dirimu sendiri. Pria sepertimu tidak pantas menjadi kepala penegakan hukum Longman. Ayo cepat. Jangan buang waktu kami. Direktur Bowie dan aku berencana bersenang-senang dengan para wanita nanti. Tanda tangani saja. Aku sudah menyiapkan surat pengunduran dirimu. Seru Lydia Bauer dengan dingin. Pria sepertimu berani duduk di posisi ini.
Apakah kau bahkan tidak tahu batas kemampuanmu sendiri? Lydia mengeluarkan 2 set dokumen dan membantingnya ke meja Harvey. Aku memberimu 1 menit. Jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi jika kau tidak menandatanganinya. Harvey mengambil dokumen tersebut dan menatapnya dengan ekspresi penasaran. Apakah ini sebuah ancaman? Anggap saja begitu. Jawab Lydia dengan dingin. Logan berdiri dengan kasar dan menendang Kaiden ke samping. Ia lalu berjalan ke arah Harvey dan menyalakan cerutunya sebelum meniupkan asap ke wajah Harvey. Tindakanmu hari ini benar-benar membuatku geram. Begitu aku marah, kau akan bernasib buruk. Kalau kau tidak menandatangani dokumen ini, aku akan marah. Harvey terkekeh. Oh, apa yang akan terjadi padaku jika kau marah? Aku benar-benar ingin melihatnya. Harvey meraih rambut Logan dan dengan sengaja membanting wajahnya ke atas meja. Brak. Meja itu hancur berkeping-keping. Wajah Logan berlumuran darah. Seluruh kerumunan terkejut. Bab 3139. Ah! Teriakan mengerikan keluar dari mulut Logan Bowie. Meja kayu yang hancur dan wajahnya yang penuh serpihan, membuat wakil komandan kedua itu terlihat sangat menyedihkan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi Harvey York masih mencengkeram rambutnya. Tidak ada jalan baginya untuk melepaskan diri. Ia hanya bisa diam, dengan tenang menerima nasibnya. Seluruh kerumunan terkejut menyaksikan pemandangan itu. Banyak orang bingung. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tak ada yang menyangka Harvey bisa sekejam itu. Bukan hanya tidak peduli pada identitas Logan, tetapi ia juga berani membenturkan kepala Logan ke meja di hadapan semua orang. Ia benar-benar tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada Logan saat itu. Mac Bauer akhirnya tersadar dan mulai berteriak. Kau bajingan kecil. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Berani-beraninya kau menyentuh Direktur Bowie. Teriak Lydia Bauer. Akan kubunuh kau. Lydia mencabut pedang panjang dan langsung menyerang Harvey. 8 pengikut lainnya menunjukkan ekspresi serius. Mereka juga sangat marah. Bagaimana bisa seseorang berani menantang mereka di tempat seperti Floodwell? Dan yang melakukannya adalah orang luar. Harga diri mereka diinjak-injak. Para pria itu mencabut senjata mereka dan menyerang Harvey dengan ganas. Tanpa menunggu perintah dari Harvey, Kaiden Balmer yang sebelumnya disingkirkan segera melambaikan tangannya. Puluhan elit dari geng kapak muncul dari segala arah, langsung menghentikan Lydia dan yang lainnya. Lydia dan yang lainnya memang kuat, tetapi geng kapak unggul dalam jumlah. Kedua pihak ini berada dalam posisi saling mengimbangi. Lydia tampak sangat marah. Apa yang kau lakukan, Kaiden? Berani-beraninya kau melawan keluarga Bauer. Apakah kau ingin mati? Kaiden hanya tersenyum. Nona Bauer, kau hanyalah kerabat dari keluarga Bauer. Kau hanya bisa mewakili garis keturunan Tuan Muda ke-13, setidaknya, tapi bukan seluruh keluarga. Berani-beraninya kau menggunakan nama keluarga untuk menekanku. Aku gemetar ketakutan. Aku hanya akan mengatakan satu hal. Tidak seorang pun bisa menyentuh Tuan York selama aku di sini. Kau. Lydia tidak menyangka Kaiden akan melawannya seperti itu. Ia mendidih oleh amarah dan menunjuk hidung Harvey. Kalian semua bajingan. Jika terjadi sesuatu pada Direktur Bowie, kalian semua akan kubuat menyusul dia. Teriaknya. Ia jelas menginginkan kehancuran Harvey saat itu juga. Namun ia merasa tak berdaya. Kekuatannya terbatas. Terlalu sulit baginya untuk menerobos begitu banyak anggota geng kapak. Ekspresi Mac langsung berubah muram. Harvey, Kaiden. Apakah kalian berdua tidak memikirkan akibat dari semua ini? Kalian telah membangunkan sarang lebah di sini. Harvey sepenuhnya mengabaikan Mac dan Lydia. Ia menendang Logan ke tanah hingga berlutut. Lalu, ia mengulurkan tangan dan menepuk wajah Logan. Ayo, Direktur Bowie. Katakan sesuatu padaku. Tolong katakan bahwa aku tadi hanya melewatimu. Sekarang apa yang terjadi padaku? Bukankah kau bilang akan ada konsekuensi jika aku melewatimu? Ayo, ceritakan padaku. Apakah sekarang aku harus menyerah padamu?
Bab 3140. Seluruh tubuh Logan Bowie bergetar tanpa henti. Saat wajahnya ditepuk, rasa sakit yang tajam seketika menyadarkannya kembali. Ia berhasil menenangkan diri sebelum ledakan amarahnya meledak. Kau bajingan. Berani-beraninya kau menyentuhku. Kau akan menyesal telah melakukannya. Plak. Tanpa membuang waktu, Harvey York langsung menarik rambut Logan dan menghantamkan punggung tangannya ke wajah Logan. Seiring dengan suara tamparan keras, sebuah bekas tangan merah cerah muncul di wajah Logan. Ia menggertakkan giginya sementara wajahnya membengkak seperti babi. Pembawa sial. Berani sekali kau memukulku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Harvey menghela napas. Apakah kau tidak mengerti situasi yang sedang kau hadapi? Aku benar-benar penasaran. Bagaimana kau bisa bertahan selama ini? Bagaimana kau bisa berada di posisi seperti sekarang? Kau bahkan tidak tahu sedang berada dalam situasi seperti apa. Harvey kembali mengayunkan tangannya ke wajah Logan. Darah langsung menyembur dari mulutnya, sementara sisi lain wajahnya juga ikut membengkak. Kau. Seluruh wajahnya kini merah dan bengkak sementara pikirannya kosong. Hatinya dipenuhi amarah yang tak terbendung. Selama ini, ia selalu bertingkah tinggi sejak menjabat sebagai orang nomor 2 di kantor polisi Floodwell. Ia terbiasa dimanjakan, atau ditakuti. Bukan hanya berkuasa di Floodwell, ia juga memiliki pengaruh di beberapa wilayah lain. Namun ia tak pernah menyangka akan mengalami kerugian sebesar ini. Martabatnya hancur total setelah ditampar berkali-kali. Ia bahkan tidak berani menantang Harvey lagi. Harvey bahkan bisa saja menghabisi nyawanya saat itu juga jika dia menginginkannya. Sekarang setelah kau berada di posisi yang tepat, kita bisa bicara. Harvey berdiri sebelum menendang Logan hingga tersungkur ke tanah. Ingat, berhenti pamer. Bersikaplah sederhana. Lagi pula, ini bukan tentang pertumpahan darah. Aku cukup murah hati di sini. Jika kau melawan seseorang seperti Joseph Bauer, kau sudah mati saat ini juga. Logan benar-benar marah setelah mendengar rentetan hinaan dari Harvey. Lydia Bauer dan yang lainnya pun menggertakkan gigi mereka. Sebuah penghinaan. Ini benar-benar penghinaan. Sebagai anggota keluarga Bauer, kapan Logan pernah mengalami hal seburuk ini? Harvey sama sekali mengabaikan mereka dan dengan tenang menatap Logan. Pergilah. Bebaskan mereka berdua. Ingat, kau tidak punya banyak waktu. Hanya tersisa 50 menit. Tentu saja, kau tidak harus membebaskan mereka. Tapi jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi setelah ini. Tentang posisiku sebagai kepala penegakan hukum Longman, siapapun yang menginginkannya, bisa langsung membicarakannya denganku. Asalkan mereka bersujud di hadapanku dan bersumpah menjadi bawahanku, itu saja. Aku dengan senang hati akan memberikannya jika memang begitu keadaannya. Harvey bertepuk tangan sambil menyatakan syarat-syaratnya dengan tenang. Lalu, ia kembali menendang Logan hingga jatuh ke tanah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sosok Direktur Logan yang tinggi dan perkasa, kini terlihat menyedihkan dan memprihatinkan. Ia tidak berani lagi menantang Harvey. Ia berusaha keras mengembalikan ketenangannya. Harvey. Kaiden. Kalian sudah kelewatan. Setelah melihat Harvey mempermalukan Logan dengan pidato sombongnya, Mac Bauer tak bisa lagi menahan emosinya. Kau pikir siapa aku ini?